Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Hanania akan mempresentasikan tentang pola kegiatan perekonomian. Sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar merupakan perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Yang kedua, ekonomi campuran. Ekonomi campuran merupakan ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi perencanaan pusat merupakan sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. 1. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tingkat produktivitas kegiatan mereka relatif rendah. Tingkat produksi hanya cukup untuk kehidupan yang sederhana. 2. Perdagangan barter, yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang atau double coincidence of one. 3. Pola perdagangan subsisten. Uang digunakan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar. Dengan adanya uang, maka langkah yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu barang menjadi lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari yang tadi, yaitu tentang pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Yang pertama, ciri-ciri perekonomian uang. Perekonomian uang merupakan suatu perekonomian yang menggunakan uang dalam kegiatan perdagangan. Penggunaan uang memungkinkan adanya spesialisasi. Yang kedua, spesialisasi dan perdagangan dapat mewujudkan memproduksi barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien. Mewujudkan uang sebagai alat tukar akan melancarkan perdagangan. Perdagangan lancar dapat meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan. Kebaikan-kebaikan spesialisasi. Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dalam spesialisasi, seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan yang sesuai dengan keahliannya, sehingga tidak perlu mengerjakan semua pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor sumber daya. Suatu negara tidak perlu menghasilkan semua barang yang diperlukan, tetapi cukup melakukan spesialisasi dalam kegiatan yang paling menguntungkan negara atau wilayah tersebut. Yang kedua, mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang semakin tinggi tersebut dikenal sebagai economic of scale atau skala ekonomi. Maksudnya misalnya produksi ditingkatkan 2 kali lipat. Biaya produksi tidak akan meningkatkan sebesar peningkatan produksi. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi bertambah luas. Untuk memenuhi kebutuhan ini, para pengusaha akan berusaha menggunakan teknologi produksi yang lebih baik dan lebih tinggi produktivitasnya. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. 1. Rumah tangga. Rumah tangga merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian.
Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam dan harta, tetap seperti tanah dan bangunan. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, industri primer. Yang kedua, industri sekunder, dan yang ketiga, industri tersier. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuk berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Selain mengatur pemerintah, juga bertugas melakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya mengembangkan jembatan, jalan, pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Susilowati akan melanjutkan presentasi dari Deviani. Sirkulasi aliran pendapatan. 1. Sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi yang sederhana. Pada di atas, perekonomian dibedakan dalam 2 sektor, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi akan mewujudkan 2 aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang. Pada sektor perusahaan akan memberikan pendapatan kepada berbagai jenis sumber daya, yaitu tenaga kerja mendapat gaji dan upah, tanah mendapat sewa, modal mendapat bunga, dan keahlian wirausahawan memperoleh keuntungan. Berbagai jenis pendapatan yang diterima akan digunakan untuk memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kecenderungan ini menyebabkan dalam perekonomian akan wujud 2 aliran lain, yaitu aliran uang dan aliran barang-barang dan atau jasa. 2. Sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian pasar. Pasar di mana para pembeli dan para penjual melakukan interaksi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah di mana tempat para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi. Corak kegiatan ekonomi dalam perekonomian pasar. Kebaikan mekanisme pasar antara lain. 1. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat mengenai harga barang dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 2. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha seiring dengan pertambahan pendapatan, kemajuan teknologi, dan pertambahan penduduk, sehingga mendorong pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi. 3. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya pasar sehingga semakin banyak permintaan, sehingga mendorong pengusaha untuk mempercepat kegiatan produksi. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien.
Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Semakin besar permintaan, maka semakin tinggi harganya dan semakin langka penawarannya. Semakin tinggi harganya sehingga mendorong masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menggunakan barang yang tersedia. 5. Pasar memberi kebebasan yang tinggi pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan mekanisme pasar antara lain: 1. Kebebasan yang tak terbatas menindas golongan tertentu, yaitu golongan lemah dan golongan yang minoritas. 2. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil atau kegiatan ekonomi naik turun yang tidak teratur. 3. Dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan monopoli. 4. Terdapat beberapa jenis barang yang tidak diproduksi dalam sistem pasar bebas. Misalnya, lalu lintas seperti jalan raya, angkatan bersenjata, polisi, dan rumah sakit umum. 5. Kegiatan pasar dapat menimbulkan eksternalitas yang negatif. Eksternalitas adalah akibat sampingan atau buruk atau baik yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi. Contoh limbah pabrik, polusi udara, sampah, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi Fitrianti dari kelompok 1, ingin melanjutkan presentasi dari Ayu Putri Susilowati. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan campur tangan pemerintah dalam pasar antara lain menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunanya secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain: 1. Membuat peraturan-peraturan agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya atau belanja negara dan dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bangsa, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung yang bertujuan untuk mengurangi keuntungan perorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial. Contohnya pendidikan, kereta api, jasa air bersih, listrik, telepon, pos, rumah sakit, dan sebagainya. Tujuan campur tangan pemerintah: pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. Kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar. Keempat, menyediakan barang bersama. Kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau dikurangi.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.